Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kali ini saya ingin menjelaskan tentang tugas Anda berikutnya. Setelah Anda menyelesaikan melakukan review jurnal dan review buku, selanjutnya Anda harus membuat paradigma penelitian. Nah, di sini paradigma penelitian itu merupakan gambar yang mewakili sebuah kerangka pemikiran. Apa itu kerangka pemikiran? Kerangka pemikiran ada di dalam bab 2, yaitu yang menyajikan teori hubungan antar variabel, ya. Nah, di sini Anda bisa melihat di dalam gambar ada gambar yang disajikan sehingga dia bisa mencerminkan bagaimana paradigma penelitian yang dibangun oleh seorang peneliti. Ada variabel X1, variabel X2, dan variabel Y. Karena di Fakultas Ekonomi itu kita masih menggunakan 3 variabel, berarti Anda harus membuat paradigma penelitiannya seperti ini. Nah, fungsinya untuk apa? Fungsinya adalah hasil dari review jurnal dan hasil dari review buku tersebut Anda masukkan ke dalam paradigma ini, ya, ke dalam paradigma ini. Nah, di sini jika berbicara hubungan antar variabel, itu kita bisa melihat di antara nomor-nomor yang ada di dalam contoh paradigma penelitian berikut ini. Ada nomor 1, nomor 2, dan nomor 3. Garis yang mengarah kepada nomor 2 itu mencerminkan hubungan antar variabel X1 ke Y. Artinya kita akan mencari bagaimana pengaruh X1 terhadap Y dilihat dari kajian teori dan dilihat dari kajian jurnal, ya. Kemudian ada lagi variabel X2 yang mengarah ke Y, itu ditunjukkan dengan garis nomor 3. Dan terakhir adalah pengaruh antara X1 dan X2 terhadap Y yang ditunjukkan oleh garis nomor 1. Nah, di sini Anda harus menciptakan bagaimana paradigma penelitian yang sudah Anda kumpulkan dari review jurnal dan review buku, ya. Nah, dari sekian banyak review jurnal dan review buku itu Anda masukkan di kolom yang di bawah ini. Ada kolom nomor 1, 2, dan 3 yang ada di bawah gambar. Masukkan seluruhnya yang berkaitan dengan teori hubungan antar variabel. Misalnya, garis nomor 1 itu menunjukkan teori hubungan antar variabel pengaruh X1 dan X2 terhadap Y. Misalnya, ditunjukkan oleh Sedar Mayanti, Teni Listiani, dan Mulyanisi dalam bukunya tahun 2020 dan lain-lain. Jadi silakan Anda pindahkan hasil review jurnal dan hasil review buku Anda ke dalam kolom yang ada di bawah gambar. Demikian juga yang nomor 2. Nomor 2 itu menunjukkan garis pengaruh antara X1 terhadap Y. Anda masukkan lagi di sana teorinya, ya, hasil dari review buku dan hasil dari review jurnal. Berikut tahunnya, ya. Lalu juga garis yang nomor 3 itu menunjukkan pengaruh X2 terhadap Y. Masukkan seluruh teorinya, masukkan hasil dari review jurnal ke dalam nomor 3. Jadi semua terilustrasikan di dalam poin 1, 2, dan 3. Nah, bagaimana dengan kotak yang ada di atas, yang ada di dalam gambar di sini? Nah, untuk di dalam kotak di dalam gambar ini, itu Anda harus menetapkan satu judul atau satu teori yang menurut Anda teori ini bisa mewakili dari penelitian yang sudah Anda lakukan, sehingga teori ini menurut Anda itu adalah teori yang bisa mewakili ke dalam judul penelitian Anda masing-masing atau masing-masing kelompok. Demikian juga untuk variabel X2. Di dalam variabel X2, dari sekian teori
yang sudah Anda lakukan melalui review, Anda pilih salah satu teori yang cocok untuk Anda masukkan di kolom gambar tersebut, ya, di atas gambar ini, di variabel X2. Demikian juga dengan variabel Y, ya. Demikian penjelasan saya untuk slide yang pertama. Di slide berikutnya, di sini kita bisa melihat ada gambar mengenai landasan teori secara keseluruhan. Nah, untuk bisa kita mengenal konteks bab 2, di dalam bab 2 ini, di sini ada gambaran mengenai grand theory, ada middle range theory, dan ada apply theory. Nah, Ibu jelaskan satu persatu ya. Di dalam grand theory itu kita membahas mengenai teori dasar kita. Ya, misalnya di sini ada teori manajemen atau dari teori akuntansi. Jadi, di dalam grand theory nanti atau misalnya bab 2 pada saat Anda akan membuat sebuah tulisan di bab 2, Anda awali dulu dengan grand theory-nya. Ya. Nah, nanti grand theory itu nanti Anda buat, kemudian Anda sajikan ya untuk kita bicara sebagai pembuka bab 2 gitu ya. Nah, nanti teori-teori yang dibahas di dalam grand theory Anda masukkan ke dalam landasan teori ini, ya, ke dalam gambar ini. Jadi langkah berikutnya untuk grand theory, Anda masukkan seluruh teori-teori yang berkaitan dengan teori dasarnya atau grand teorinya. Misalnya, jika Anda berlatar belakang akuntansi, maka uraikan seluruh teori dasar akuntansi seluruhnya. Masukkan ke dalam kolom ini. Ya, masukkan ke dalam kotak yang berwarna kuning. Di sini apa yang harus Anda masukkan yaitu hanya nama pengarang dan tahunnya saja. Demikian juga jika Anda berlatar belakang dari manajemen, maka cantumkan seluruh teori dasarnya yang berkaitan dengan manajemen. Jadi di kotak kuning ini cukup Anda masukkan nama pengarang dan tahun bukunya saja, gitu ya. Kemudian ada middle range theory. Nah, di dalam middle range theory, dia merupakan uraian teori dari mata kuliah lain yang berkaitan dan ada hubungannya dengan bidang kajian dari konsentrasi judul penelitian kita. Misalnya di sini manajemen, saya mengambil judul tentang pengaruh rekrutmen dan motivasi terhadap kinerja, gitu ya. Nah, Anda baca rekrutmen itu ada di dalam teori apa? Itu bagian dari middle range theory. Setelah saya pelajari, oh ternyata rekrutmen itu masuk ke dalam pembahasan teori MSDM. Ada mata kuliah MSDM yang khusus berbicara tentang rekrutmen. Nah, kemudian Anda masukkan di kotak yang biru. Berarti untuk middle range teorinya dari judul penelitian yang saya ajukan berkaitan dengan MSDM. Ya. Sama seperti yang sebelumnya, Anda masukkan teori-teori seluruhnya yang berkaitan dengan teori MSDM. Ya, misalnya di sini ada dari Fred R. David dan Forrest R. David tahun 2016. Jadi cukup Anda menuliskan seperti itu. Nama pengarang bukunya dan tahun bukunya tahun berapa. Gitu ya. Itu masuk ke dalam kajian teori MSDM. Ya. Lalu berikutnya misalnya kajian saya berbicara tentang apa nih, terkait dengan apa? Misalnya dari tadi pengaruh rekrutmen, karena ini ekonomi kreatif ya.
pengaruh rekrutmen dan inovasi misalnya terhadap kinerja. Karena dia masuk ke bagian inovasi itu ada di dalam mata kuliah atau bidang kajian kewirausahaan. Dan di situ ada lagi partnya adalah dari ekonomi kreatif, misalnya ekraf. Maka masukkan seluruh teori-teori yang berkaitan dengan teori ekraf. Paham ya? Jadi kembali lagi, judul penelitian kita itu harus mengandung middle range teorinya. Jadi harus ada middle range teorinya. Kaitannya kemana nih? Selain kita berbicara grand teori, selain kita berbicara teori dasar dari manajemen ataupun dari akuntansi. Tapi kemudian kita harus mengkaitkan teori tersebut dengan mata kuliah yang lain. Dengan bidang pengetahuan yang lain, ya. Yang ada hubungannya dengan konsentrasi yang kita angkat ke dalam judul penelitian. Kemudian turunan yang ketiga di dalam bab 2 itu adalah adanya apply teori, ya. Nah, teori apply atau apply teori ini adalah teori yang berkaitan dengan variabel-variabel yang kita usung di dalam penelitian, yang kita angkat ke dalam judul penelitian. Masukkan ke dalam kotak yang berwarna biru dan merah muda ini, ya, yang berwarna peach. Jadi dari teori variabel X1, misalnya tadi saya bicara tentang teori rekrutmen, ya udah masukkan seluruh teori yang berkaitan dengan teori rekrutmen. Kemudian dari teori variabel X2 tadi saya berbicara tentang inovasi, masukkan seluruh teori yang ada kaitannya dengan teori inovasi. Demikian juga dengan variabel Y, ya, yang berkaitan dengan kinerja. Kumpulkan seluruh teori-teori ataupun jurnal yang berkaitan dengan kinerja. Gitu ya. Nah, ini satu sama lain di dalam landasan teori ini sifatnya harus simultan, harus saling berkaitan satu sama lain, ya. Meskipun teorinya berbeda, tapi dasar pemikirannya, inti pemikiran dari masing-masing uraian-uraian tersebut itu harus saling berkaitan satu sama lain. Supaya apa? Supaya tercipta yang namanya konsistensi di dalam penelitian. Artinya kita konsisten di dalam membangun seluruh unsur yang terlibat dalam penelitian, mulai dari masalah sampai kepada teorinya untuk kita bisa menemukan problem solving. Demikian penjelasan saya untuk slide yang nomor 2. Kita lanjutkan dengan slide yang ketiga. Untuk slide yang ketiga, di sini kita membahas tentang teori grand. Artinya teori utama kita tuh mana yang mau kita masukkan sebagai teori utama dasar pemikiran kita untuk kita bisa mengembangkan ke dalam masalah penelitian. Kuncinya ada di sini, ya. Bab 2 itu kuncinya ada di sini. Ini cikal bakal untuk bisa membentuk operasionalisasi variabel, ya. Operasionalisasi variabel. Nah, di dalam masing-masing teori itu nanti ada dimensinya. Ada dimensi yang membentuk teori grand teori itu. Nah, ini adalah teori utama kita. Yang tadi Anda masukkan ke dalam paradigma penelitian, dalam gambar penelitian. Nah, itu yang Anda harus pisahkan, harus Anda masukkan ke sini. Jadi, teori yang Anda angkat di dalam paradigma penelitian, Anda pilih salah satu dari beberapa review teori yang sudah Anda baca, Anda pilih satu, itu Anda jadikan sebagai teori grand-nya, teori utamanya. Kemudian Anda masukkan ke dalam paradigma penelitian, gambar paradigma penelitian. Nah, kalau di sini Anda uraikan dari pemahaman teori yang Anda angkat, misalnya teori si A. Misalnya saya bicara pelatihan, ya, berbicara pelatihan. Anda baca teori tentang pelatihan.
Misalnya saya mengangkat variabel X1-nya di dalam paradigma penelitian itu, saya masukkan di dalam gambarnya adalah teori pelatihan menurut Stephen Robbins tahun 2019. Jadi variabel X1-nya pelatihan menurut Stephen Robbins, gitu ya. Nah, kemudian Anda masukkan ke sini kata Stephen Robbins tentang pelatihan itu berbicara apa? Teori pelatihan itu. Apa yang Anda kenali di dalam teori pelatihan? Oh, ternyata saya menemukan bahwa pelatihan itu dibangun oleh 3 faktor analisis. Misalnya, ada analisis kebutuhan pelatihan, analisis pelaksanaan pelatihan, analisis evaluasi pelatihan. Jadi untuk dimensi variabel X1 ya, menurut kajian teori SDM ya, saya mengangkat teori pelatihan bahwa menurut Stephen Robbins dimensi untuk variabel X1 pelatihan ini ada 3 alat analisis. Pertama, analisis kebutuhan pelatihan, yang kedua, analisis pelaksanaan pelatihan, dan yang ketiga, analisis evaluasi pelatihan. Nah, 3 analisis ini masukkan ke dalam dimensi variabel X1. Jadi faktor utama apa nih yang bisa membangun sebuah variabel? Dan kalau kita baca seluruh pengetahuan yang membangun variabel X1 tentang pelatihan ini semua berbicaranya sama, yaitu pelatihan itu dibentuk oleh 3 alat analisis: analisis kebutuhan pelatihan, analisis pelaksanaan pelatihan, dan analisis evaluasi pelatihan. Lalu sumber teorinya dari mana untuk kita berbicara tentang pelatihan? Nah, sumber teorinya yang tadi ya, yang Anda sudah buat di slide yang nomor 2 tadi. Berarti sumber teori untuk variabel X1 1, menurut siapa, tahun berapa. Kedua, sumber teori yang saya angkat untuk variabel X1 menurut B, tahun berapa. Yang ketiga, menurut si C, tahun berapa. Tulis di situ ya. Ini di dalam gambaran slide nomor 3. Hal yang sama pun Anda praktekkan juga untuk variabel X2 dan untuk variabel Y. Ini adalah sebagai cikal bakal Anda bisa membentuk sebuah operasionalisasi variabel, gitu ya. Nah, berikutnya saya jelaskan tentang bagaimana gambaran tentang operasionalisasi variabel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, berikutnya kita masuk ke operasionalisasi variabel ya. Di dalam operasionalisasi variabel, seperti halnya tadi saya sudah jelaskan di slide yang nomor 3, kemudian Anda pindahkan ke sini. Ya, tadi ada dimensi variabel X1, dimensi variabel X2, dan dimensi variabel Y. Itu kemudian Anda masukkan ke dalam tabel OVAR ini ya. Begini, untuk penelitian yang sifatnya bukan angka, artinya tidak menggunakan rumus, tidak menggunakan perhitungan angka yang jelimet, Anda gunakan OVAR seperti ini ya. Ada 9 kolom di sini, silakan Anda masukkan sesuai dengan kebutuhannya masing-masing. Namun kalau misalnya Anda menggunakan rumus, kemudian ya Anda terpaksa sekali harus ada rumusnya, bisa nggak Anda pakai OVAR? Bisa, Anda boleh menggunakan OVAR ya. Sesuaikan aja dengan seperti ini bisa, cuman di sini skalanya bukan skala ordinal, tapi Anda ubah ke dalam skala yang sifatnya rasio. Kemudian sumber datanya juga pun bukan orang, tapi sumber datanya adalah misalnya data keuangan tahun berapa sampai tahun berapa. Nomor kuesionernya dihilangkan karena Anda tidak perlu pakai kuesioner ya. Biasanya kalau skalanya skala rasio
itu kita langsung masuk pembahasannya ke dalam rumus. Hitungannya langsung masuk ke rumus. Nah, kalau di sini, kalau untuk yang bukan angka, ceritanya bukan angka ya, Anda mencantumkan yang namanya nomor kuesioner. Jadi kita nanti mencari data pra-surveinya atau data pendahuluannya dari kuesioner ini gitu. Jadi Anda nggak kemana-mana gitu ya. Nah di sini ada 9 kolom. Anda bisa lihat di dalam tabel yang ada di dalam layar laptop Anda masing-masing. Saya ambil contoh. Misalnya saya berbicara tentang variabel X1-nya di sini dari pemasaran eksperiensial ya, atau eksperiensial marketing bahasa Inggrisnya ya. Nah, pemasaran eksperiensial. Kita kasih dulu apa konsep variabel dari pemasaran eksperiensial. Berdasarkan pendapat yang dikemukakan oleh Lupio Adi, berbicara tentang pemasaran eksperiensial itu adalah sebagai berikut. Nah, seperti yang sudah saya jelaskan di minggu pertama, yang dimaksud dengan konsep variabel itu artinya saya memberikan makna lain dari teori yang saya baca dari sebuah buku. Jadi, saya membaca teori tentang pemasaran eksperiensial. Nah, apa yang kita pahami tentang itu baru kita pindahkan ke sini. Jadi pemahamannya adalah artinya di sini kita menulis bahasa konsep variabel itu bukan bahasa definisi. Karena ini ada di bab 3 ya. Sekali lagi ini posisinya ada di dalam bab 3. Kalau di dalam bab 3 kita tidak berbicara definisi. Sama halnya dengan Anda berbicara teori di bab 1, bukan berbicara definisi. Tapi yang kita bahas di dalam bab 1 dan bab 3 seperti ini adalah konsep. Jadi yang dimaksud dengan pemanasan eksperiensial berdasarkan konsep variabelnya merupakan kemampuan pemberi produk atau jasa dalam menawarkan pengalaman emosi hingga menyentuh hati dalam perasaan si konsumen. Itu menurut pendapatnya si peneliti yang membuat penelitian ini. Kalau menurut pendapat saya pribadi bagaimana tentang pemasaran eksperiensial? Kita berikan lagi makna lain, ya, konsep lain yang kita pahami tentang pemasaran eksperiensial. Seperti apa? Misalnya gini, yang dimaksud dengan pemasaran eksperiensial itu adalah bagaimana ya kita bisa menciptakan sebuah pengalaman merek dalam benak konsumen. Jadi kita bagaimana bisa menciptakan pengalaman akan merek bagi seorang konsumen sehingga itu bisa tertanam dalam benak mereka masing-masing. Itu konsep dalam pemasaran eksperiensial. Ya. Menciptakan atau misalnya gini, pemasaran eksperiensial ya, kita bisa menciptakan sebuah konsep variabelnya adalah menciptakan kesan dalam benak konsumen terhadap suatu produk atau jasa yang akan diingat selamanya oleh si konsumen. Itulah pemasaran eksperiensial. Jadi kita berbicara itu tidak jauh dari definisinya, gitu ya. Oke, selanjutnya di dalam kolom ketiga ada dimensi. Dimensi itu adalah apa sih yang bisa membangun sebuah pemasaran eksperiensial? Ada beberapa items, faktor yang membentuk pemasaran eksperiensial. Yang pertama misalnya dari sisi panca indera atau sense. Ya. Apa pengertian sense? Ya, kita baca dulu teorinya. Konsep variabelnya berdasarkan pendapat yang ada di dalam buku tersebut berbicara bagaimana menciptakan sebuah pengalaman kepada konsumen melalui sentuhan lewat panca indera. Gitu ya. Itu konsep variabelnya. Jadi kita jangan berbicara panca indera adalah, jangan langsung aja begini. Ya.
Bagaimana menciptakan sebuah pengalaman kepada konsumen melalui sentuhan lewat panca indera. Sekarang ada pertanyaan, Bu, boleh nggak Bu kita mengangkat dimensi atau faktor lain tapi tidak dari pendapat Lupio Hadi? Boleh. Silakan Anda mengambil faktor lain yang berkaitan dengan pemasaran eksperiensial di luar pendapat si Lupio Hadi. Masukkan ke dalam offer Anda, silahkan. Berarti itu tandanya Anda melakukan pembaruan dari sebuah teori. Anda membaca teori lain yang menurut Anda ini bisa untuk Anda masukkan sebagai bahan untuk Anda membangun sebuah kerangka berpikir supaya nantinya tercipta sebuah problem solving. Silakan masukkan ini ke tabel offer. Karena apa? Operasionalisasi variabel ini adalah jantungnya bab 3. Ya, sekali lagi saya katakan, jantungnya bab 3 itu ada di sini, ada di operasionalisasi variabel. Nanti semua alat-alat analisis, ya, teknik analisis apapun yang Anda gunakan, semua based on-nya ke sini, berpatokannya ke sini. Oke ya, jadi sekali lagi, kuasai offer, nanti dari offer itulah kita bisa berangkat ke bab 1, ke bab 4, bab 5. Dari sini. Oke, lanjut lagi. Kemudian ada kolom kelima. Kolom kelima kita berbicara indikator. Indikator itu adalah alat ukur yang sifatnya umum. Jadi kalau kita berbicara sifatnya umum, ya kita lihat aja bagaimana kita bisa menciptakan sebuah pengalaman kepada konsumen. Kita baca dari teori-teori tersebut. Berdasarkan indikatornya. Pertama, kalau saya datang ke sebuah lokasi, ya, ke sebuah lokasi atau ke sebuah tempat wisata tertentu, apa yang bisa kita tangkap lewat panca indera kita pertama kali? Kita bisa melihat ke sekeliling. Pertama, pasti indikatornya dari desain tempat dan tata ruang yang menarik. Kemudian kedua, dari kebersihan area. Kemudian berikutnya, biasanya suka ada musik nih yang diputer ya di dalam tempat wisata. Jadi semua berkaitan dengan panca indera kita. Apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, apa yang kita rasakan, dan apa yang ingin kita sampaikan. Itu semua dibangun dengan konsep panca indera. Nah, ada lagi pertanyaan begini, Bu, bagaimana caranya menentukan indikator? Apakah indikator harus sama dengan teorinya? Tidak perlu sama, tapi ini bisa mewakili gambaran secara umum lewat indikator. Tadi yang sudah saya jelaskan bagaimana caranya sebuah konsep wisata itu bisa menciptakan sebuah pemasaran eksperiensial lewat sentuhan panca indera. Berarti indikator secara umum, rata-rata orang pada umumnya datang ke sebuah lokasi wisata adalah karena pertama, faktor desain tempat, mungkin tata ruang yang menarik. Kalau desain tempatnya tidak menarik, gak bakalan ada kunjungan wisata ke suatu tempat. Tidak akan mungkin ada pengunjung yang mau datang ke tempat tersebut kalau desain tempatnya tidak menarik. Yang kedua, yang jelas pasti harus ada kebersihan area. Area di sekitar lingkungan wisata itu bersih dan tertata apik misalnya gitu ya. Ada apa lagi? Musik yang diputer, biasanya suka butuh musik, butuh lagu apa ya pokoknya musik aja gitu ya. Anda datang ke sebuah kafe, Anda datang ke sebuah pujasera, di sana ada live music, enak kan? Sambil kita makan ditemani suara live musik, kayaknya betah gitu di sana. Sepertinya nyaman gitu, mewakili perasaan kita. Sehingga setelah kita selesai menikmati
makanan di situ, kita pergi dari tempat itu, akan tertanam dalam benak si konsumen perihal kunjungan mereka datang dan menikmati hidangan di tempat tersebut. Nah, seperti itu ya. Itulah yang dikatakan sebuah indikator. Berikutnya ukuran. Kalau ukuran itu apa? Ukuran itu sama dengan indikator, namun skalanya khusus. Skalanya lebih diperkecil lagi, lebih khusus lagi. Artinya kita berbicara langsung ke lokasi penelitiannya. Spesifik langsung ke lokus tempat kita meneliti. Nah, contoh misalnya di sini, si peneliti ini mengamati sebuah kampung wisata yang ada di wilayah Bandung, ya, di wilayah kota Bandung, gitu ya. Nah, di sini dia mengamati situasi yang unik, gitu ya, ukurannya, gitu, ukurannya di sini. Namanya Kampung Tulip, ya, Kampung Tulip di wilayah Cicerah. Nah, saya katakan, coba kamu amati apa yang menurut kita itu seharusnya ada berdasarkan desain, berdasarkan hal yang sudah kita bikin sebelumnya dalam indikator. Ya, amati di situ. Langsung kita meninjau lokasi. Dan dia bicara ukurannya, kalau bicara desain tempat dan tata ruang yang menarik, pertama harus ada keunikan. Betul. Harus ada keunikan dari sebuah ornamen bangunan yang memang menjadi sebuah ciri khas sebuah lokasi wisata. Kebetulan di sana konsepnya adalah Kampung Tulip. Kampung Tulip itu setelah dia melakukan observasi, ternyata Kampung Tulip itu lebih orientasinya kepada konsep Belanda, ya, konsep negeri Belanda. Jadi bagaimana sepertinya kesannya manajemen Kampung Tulip itu ingin memindahkan konsep negeri Belanda ke Kampung Tulip. Nah, sehingga si peneliti ini mulai merancang sebuah idealnya, gambaran idealnya, harapan yang ingin dia bangun dalam penelitian ini dengan teori-teori ini, bahwa sebuah desain tempat dan tata ruang yang menarik untuk sebuah kampung tulip, kalau kita bicara ukuran, yaitu dilihat dari satu, tingkat keunikan ornamen bangunan khas Belanda. Berarti semuanya harus ada nuansa Belandanya. Lalu yang kedua, banyaknya tempat untuk spot foto yang instagramable. Pasti orang datang ke suatu lokasi wisata kan pengen foto-foto ya, pengen selfie-selfie gitu. Harus ada tuh spot foto yang instagramable. Lalu yang kedua, indikator yang berikutnya dari panca indera, dimensi panca indera nih, berdasarkan kebersihan area. Pertama, misalnya apa? Ukurannya. Kalau kita bicara kebersihan area, jelas tersedianya tempat untuk membuang sampah. Berarti di tempat lokasi wisata tuh harus banyak tempat sampahnya. Yang kedua, tersedianya petugas untuk menjaga area kebersihan. 3, kehigienisan dari tempat makannya atau food court. Food courtnya harus higienis supaya kita makan enak, gak berantakan, gak ada yang makanan tumpah dan lain sebagainya, minuman tumpah ya. Keempat, dia bicara langsung ke tempat ibadah. Berarti sebuah tempat wahana wisata itu harus terjamin kebersihan fasilitas ibadahnya. Selain fasilitas ibadah, berarti yang kelima adalah kebersihan kamar kecil atau toilet. Harus bersih toilet. Cukup 5, cukup. Minimal 3 sebetulnya ukuran itu ya. Minimal, 2 boleh.
2 itu minimal. Jadi Anda bikin tuh ukuran tuh sebanyak mungkin ukuran ya, minimal 2 atau 3. Musik yang diputar. Ya. Jadi kalau musik yang diputar itu ya gimana konsepnya ya. Kalau konsepnya family mungkin musiknya menyesuaikan lah ya. Berarti di sini kesesuaian musik yang diputar dengan selera si pengunjung. Kalau misalnya anak muda berarti musiknya musik ya anak-anak muda gitu ya. Kalau yang kebetulan ini untuk wahana keluarga mungkin beda lagi lagunya gitu ya dan lain sebagainya. Tingkat jangkauan lantunan alunan musik di seluruh area. Berarti kalau saya ada di wilayah yang jauh dari sound, dia masih bisa kedengeran suara musiknya. Jadi kita sambil berwisata sambil ditemani dengan lantunan alat musiknya, suara musiknya gitu ya. Oke, nah ini gambaran dari bagaimana kita menciptakan sebuah operasionalisasi variabel. Nah, tugas Anda kelompok untuk akuntansi dan manajemen ya, Anda bikin seperti ini. Anda bangun bagaimana menciptakan sebuah harapan dalam penelitian lewat konsep operasionalisasi variabel. Meskipun Anda masih mereka-reka, masih menebak-nebak, tapi saya yakin Anda bisa untuk menciptakan sebuah konsep OVAR yang ideal. Ya. Nah, nanti dari sini kita bisa mencari masalah ya. Dari sini kita bisa menemukan masalah di latar belakang. Oke. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat mencoba. Silakan Anda lanjutkan ke fase berikutnya untuk Anda menciptakan apa yang sudah saya sampaikan hari ini. Terima kasih banyak. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.